Hola teman-teman penikmat film. Kali ini gue bakal bahas film horor terbaru dari Rappi Films yang baru aja rilis dan jujur aja bikin gue agak penasaran tapi juga skeptis di awal, Kitab Si Jin and Iliyin. Film ini jadi kelanjutan spiritual dari Si Jin pertama, masih digarap sama Hadra Deng Ratu dan Lele Laila, si duo maut di balik film-film fenomenal. Tapi, apakah film ini cuma sekadar daur ulang? Atau benar-benar naik kelas? Cerita fokus ke Yuli, diperankan oleh Yunita Siregar, seorang cewek berhati tulus yang hidupnya pelan-pelan berubah jadi kelam. Dari kehilangan orang tua, dicap anak selingkuhan, sampai diperlakukan kayak pembantu sama keluarganya sendiri. Dan, di titik terendah hidupnya, Yuli mutusin buat bersekutu sama kegelapan. Yup, santet. Secara premis, jujur ya, ini nggak jauh beda dari film-film santet lainnya. Ada dukun, ada dendam, ada ritual-ritual gelap. Tapi yang bikin Kitab Si Jin and Iliyin lumayan beda adalah eksekusinya. Film ini punya narasi yang rapi, flashback ke era 80-an, lompat ke 2000-an, semuanya dibungkus dengan ton suram yang konsisten. CGI-nya? Well, surprisingly okay. Mulai dari bola mata jatuh, kelabang dari mulut, sampai kaca nyangkut di mata. Semua tampil cukup meyakinkan, nggak norak. Dan musik latarnya, nambah banget rasa creepy yang merayap pelan tapi pasti. Tindakannya Dewi juga nyolong spotlight banget. Adegan kesurupannya, gila, intens banget. Bisa dibilang salah satu highlight acting di film ini. Tapi ya, masih ada PR. Beberapa jump scare-nya terasa terlalu textbook. Dramanya juga kadang muter di situ-situ aja. Bahkan ada kesan kalau santet di sini kayak jalan tol, lancar jaya tanpa hambatan moral. Kayak film ini hampir ngasih pesan, santet itu manjur cuy. Dan kadang karakternya terasa terlalu sinetron. Adegan nangisnya kayak nggak ada rem. Tapi gue akui, dibanding Si Jin pertama, ini jelas lebih niat. Alurnya lebih jelas, karakter Yuli lebih tergambar, dan tone horornya lebih dewasa. Gaya sinematik dan color gradingnya juga mendukung nuansa kelam masa lalu. Sebagai film horor lokal, Kitab Si Jin Iliyin naik level. Nggak sempurna, tapi ada progress. Dan buat lo yang doyan film horor dengan bumbu santet, dendam keluarga, dan sentuhan gore, film ini bisa jadi pilihan. So, worth to watch. Menurut gue, kalau lo pengen lihat horor Indonesia yang mulai berani berevolusi, meskipun masih belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang sinetron. Rating pribadi gue, 6 dari 10. Cukup mencekam, cukup ngena, dan lumayan bikin bulu kuduk berdiri. Gue tunggu pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat review film lainnya. Dari yang serem sampai yang absurd.